Dalam dunia biologi ya, khususnya di konservasi hewan, ada sebuah fenomena yang jujur saja sangat memilukan. Namanya zoochosis. Ini tentang hewan yang terlalu lama di penangkaran itu kan? Betul banget. Coba Anda bayangkan, seekor harimau, dia lahir lalu dibesarkan di dalam sebuah kandang beton yang ukurannya mungkin cuma 3 kali 3 meter. Sangat sempit untuk seekor pemangsa. Sangat sempit. Jadi sepanjang hidupnya, dia cuma bisa jalan mondar-mandir. 3 langkah ke depan, balik badan, 3 langkah ke belakang. Terus saja begitu. Nah, suatu hari, harimau ini diselamatkan. Dia dipindahkan ke sebuah cagar alam yang luasnya itu ribuan hektar. Tidak ada lagi beton, tidak ada lagi jeruji besi, bebas. Hanya ada padang rumput dan hutan terbuka. Harusnya dia langsung lari ke alam liar ya? Logikanya begitu kan? Tapi tebak apa yang terjadi? Harimau itu seringkali malah tidak mau lari. Dia cuma mencari sebuah sudut kecil dan mulai berjalan mondar-mandir lagi. 3 langkah ke depan lalu berbalik. Tepat, 3 langkah ke depan, berbalik, 3 langkah ke belakang. Sistem sarafnya itu sudah menjadi sangat kecanduan pada stres dan batasan kandang lamanya. Iya. Sehingga bahkan ketika kebebasan yang absolut ditawarkan, otaknya malah menciptakan ulang penjara itu di tempat yang baru. Penjara fisiknya hancur, tapi penjara neurologisnya tetap bertahan. Fenomena itu menggambarkan dengan sangat akurat ya, tentang bagaimana trauma dan pengkondisian itu bekerja pada kita. Ketika sebuah batasan ditegakkan cukup lama, batasan itu pada akhirnya tidak lagi membutuhkan dinding fisik untuk berfungsi. Batasan itu terinternalisasi. Menyatu dengan otaknya. Betul. Makhluk hidup, termasuk manusia tentunya, pada akhirnya akan memelihara sendiri sangkarta kasat mata mereka. Kenapa? Karena itu terasa jauh lebih familiar dan aman. Dibandingkan ketidakpastian dari kebebasan itu sendiri. Iya, bebas itu menakutkan kalau Anda tidak terbiasa. Wow. Nah, gambaran tentang penjara yang terinternalisasi, inilah yang menurut saya menjadi pijakan sempurna untuk sesi bedah materi kita hari ini. Karena Anda yang mendengarkan ini, secara teknis hidup di era dengan tingkat kebebasan tertinggi dalam sejarah peradaban manusia. Tentu, kita tidak dirantai secara fisik. Betul, mayoritas dari kita punya kebebasan penuh untuk memilih pekerjaan, memilih tempat tinggal, atau jalan hidup. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa kita masih terus mondar-mandir dalam semacam kandang 3 kali 3 meter di dalam pikiran kita sendiri? Itu ironi yang luar biasa. Sangat mendalam. Judulnya, Hidup sebagai Orang Merdeka. Teks yang sangat menarik. Ya, teks ini mengambil landasan dari 2 ayat kuno, yaitu Galatia 5 ayat 1 dan Yohanes 8 ayat 36. Teks ini juga menggunakan kisah epik Eksodus bangsa Israel dari Mesir sebagai metafora besar tentang kondisi psikologis kita. Sebagai catatan tambahan untuk pendengar, kerangka pemikiran teks ini menggunakan istilah Elohim untuk merujuk pada sang pencipta atau otoritas tertinggi dan Hamasya sebagai figur pembebasnya. Terima kasih atas konteksnya. Jadi, misi eksplorasi kita hari ini adalah membongkar makna sejati dari kata kemerdekaan. Ini bukan sekedar sejarah kuno ya. Bukan, ini sangat aplikatif. Ya, ini panduan psikologis untuk melepaskan diri dari tekanan dunia modern. Mari kita bedah ini. Bagaimana mungkin teks yang usianya ribuan tahun bisa mendiagnosis fenomena kelelahan mental dan ilusi kebebasan manusia modern? Jika kita menganalisis teks tersebut, diagnosisnya itu dimulai dengan membongkar ilusi tentang apa itu pembebasan. Oke. Sumber kita memusatkan narasinya pada momen Eksodus, keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah baru. Tapi teks ini segera memberikan demarkasi yang sangat tegas. Ini bukan sekedar perjalanan geografis. Bukan sekedar pindah lokasi. Tepat, ini adalah perjalanan rohani dan psikologis. Tujuan Elohim dalam narasi ini bukan hanya mengeluarkan sekelompok orang dari wilayah kerja paksa secara legal. Lalu apa tujuannya? Tujuannya adalah transformasi ontologis, yaitu agar mereka benar-benar hidup sebagai bangsa yang merdeka. Pindah pikiran bukan cuma pindah tempat. Konsep membedakan antara pindah secara geografis dan hidup sebagai orang merdeka ini sangat relevan loh. Coba kita bawa ke realitas modern. Silahkan. Katakanlah Anda yang sedang mendengarkan ini terjebak di sebuah perusahaan dengan lingkungan kerja yang sangat toksik, sangat destruktif. Pasti banyak yang relate dengan ini. Iya kan?
Atasan Anda gemar micromanagement, jam kerjanya tidak manusiawi, dan Anda terus diancam akan dipecat. Tubuh Anda secara harfiah dibanjiri hormon kortisol setiap hari. Stres kronis. Stres tingkat tinggi. Lalu setelah 2 tahun yang menyiksa, Anda akhirnya berani menekan tombol send pada email pengunduran diri Anda. Anda resign. Keputusan yang berani. Secara geografis dan legal, kontrak Anda selesai. Anda bebas. Anda tidak lagi menginjakkan kaki di gedung itu. Tapi ceritanya belum selesai kan? Belum. 6 bulan kemudian, di tempat kerja baru yang jauh lebih sehat, ponsel Anda berbunyi di jam 8 malam. Ada notifikasi pesan. Oke. Seketika jantung Anda berdebar kencang. 140 detak per menit. Keringat dingin keluar, napas jadi pendek. Padahal itu bukan dari atasan lamanya. Betul, itu cuma pesan dari teman. Nah, pertanyaannya, apakah orang ini sudah benar-benar merdeka dari perusahaan lamanya? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar dari teks sumber kita, orang tersebut baru sekedar keluar dari Mesir, tapi Mesir itu belum keluar dari dirinya. Wah, kalimat yang bagus. Mesir belum keluar dari dirinya. Iya, karena pelepasan fisik keluar dari pintu kantor itu hanyalah peristiwa 1 hari. Tapi kemerdekaan mental membutuhkan dekonstruksi. Sistem nilai sang penindas itu sudah terlanjur tertanam di dalam sistem sarafnya. Seperti harimau tadi, jauh sekali dari tempat itu. Meskipun sudah ribuan kilometer jauhnya. Jadi teks ini mencoba mengatakan bahwa perpindahan lokasi tanpa restrukturisasi identitas itu percuma. Kita cuma akan menciptakan ulang perbudakan di tempat baru. Sangat setuju. Teks ini menyoroti bahwa kemerdekaan itu bukanlah sebuah kekosongan. Anda tidak bisa sekedar berkata, oh saya bebas dari si A atau saya bebas dari tempat B. Anda harus mendefinisikan, saya bebas untuk menjadi apa. Tanpa transformasi identitas itu, orang hanya akan membawa pola pikir korban ke setiap hubungan atau pekerjaan barunya. Masuk akal. Nah, kalau melepaskan diri secara fisik saja belum cukup, lalu apa definisi fundamental dari kemerdekaan menurut kerangka pikir teks ini? Disinilah letak paradoksnya. Disinilah ini menjadi sangat menarik, dan sejujurnya agak sedikit memicu perdebatan ya buat saya. Silakan. Sumber kita merujuk pada Galatia 5 ayat 1. Di situ dicatat, Hamasyah telah memerdekakan kita, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Terus di Yohanes 8 ayat 36 dinyatakan, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Benar. Tapi teks kita dengan sangat eksplisit menyatakan bahwa kebebasan yang dimaksud di sini bukanlah kebebasan untuk melakukan apa saja yang kita mau. Tepat sekali, bukan kebebasan absolut. Nah, kemerdekaan sejati malah didefinisikan sebagai kebebasan untuk hidup benar di hadapan Elohim. Saya harus berhenti di sini dan melempar pertanyaan kritis. Oke, mari kita bahas. Bagi pendengar kita di era modern, mendefinisikan kebebasan sebagai sebuah keharusan untuk hidup benar atau tunduk pada satu aturan absolut, itu terdengar sangat kontradiktif. Terdengar seperti pengekangan. Iya, bukankah itu terdengar seperti kita baru saja berhasil membongkar gembok dari satu borgol, cuma untuk memasukkan tangan kita secara sukarela ke dalam borgol jenis lain? Bagaimana bisa kepatuhan pada aturan moral tertinggi itu malah disebut sebagai puncak kemerdekaan? Yang sangat menarik di sini adalah bagaimana sumber kita membedah anatomi dari konsep kebebasan absolut ala budaya modern. Anatominya seperti apa? Asumsi dasar masyarakat kita saat ini adalah bahwa manusia bisa menjadi makhluk yang sepenuhnya otonom. Bahwa kalau tidak ada hukum, tidak ada ekspektasi, tidak ada ikatan, barulah kita benar-benar bebas. Ya, itu definisi merdeka zaman now kan? Lakukan apapun yang kamu mau. Tapi teks kuno ini mengajukan sebuah premis yang tajam. Manusia itu secara inheren adalah makhluk penyembah. Kita dirancang secara psikologis untuk mengabdi pada sesuatu yang kita anggap sebagai nilai tertinggi. Oke, jadi selalu ada sesuatu yang kita dewakan. Selalu. Jika Anda tidak tunduk pada kebenaran yang objektif dari pencipta Anda tidak lantas menjadi bebas. Anda justru akan dikuasai oleh diktator yang jauh lebih kejam. Tunggu. Diktator yang lebih kejam. Tolong elaborasi ini. Bagaimana gagasan melakukan apapun yang saya mau justru berujung pada kediktatoran? Begini, ketika Anda merasa bebas melakukan apapun, sebagian besar dorongan yang Anda sebut sebagai keinginan sendiri itu, sebenarnya bahkan bukan milik Anda. Masa sih? Lalu milik siapa? Dorongan itu ditanamkan oleh diktator modern, budaya konsumerisme yang mendikte apa yang membuat Anda berharga, tekanan sosial yang mendikte di usia berapa Anda harus sukses,
Atau sekedar rasa takut tertinggal? FOMO. Fear of missing out. Betul, FOMO. Teks kita secara spesifik menyatakan bahwa ketika seseorang memilih untuk hidup benar dan tunduk pada otoritas Sang Pencipta, ia sebenarnya sedang membatalkan yurisdiksi dari semua diktator kecil tadi. Wow. Kebebasan sejati bukanlah ketiadaan Tuhan, melainkan memilih Tuhan yang tepat, Tuhan yang mendesain Anda, sehingga Anda jadi kebal terhadap perbudakan opini manusia yang terus berubah-ubah itu. Oke, ini mengubah cara pandang saya secara drastis. Jadi, kepatuhan pada kebenaran tertinggi ini fungsinya seperti semacam perisai isolasi psikologis. Tepat sekali, perisai. Kalau saya tahu bahwa nilai diri saya, identitas saya, sudah divalidasi oleh sumber yang absolut, dalam hal ini Elohim, maka ekspektasi dari masyarakat atau tren budaya yang dangkal itu otomatis kehilangan kekuatan untuk mengintimidasi saya. Karena Anda sudah punya validasi tertinggi. Ya, saya merdeka dari mereka karena saya tidak lagi butuh validasi dari mereka. Luar biasa. Pemahaman Anda sangat akurat. Aturan-aturan tentang hidup benar ini bukanlah rantai. Ia lebih seperti pagar pelindung di tepi jurang yang curam. Metafora yang bagus. Pagar itu membatasi Anda agar tidak jatuh ke jurang, tapi justru karena ada batasan itu, Anda jadi bebas berlari dan bermain di padang rumput tanpa rasa takut. Pemahaman filosofis ini membawa kita pada tataran praktisnya. Mengetahui ini secara konseptual adalah satu hal, tapi bagaimana wujud nyata orang yang mempraktekkan kemerdekaan ini? Tidak lagi hidup menurut pola dunia. Pola dunia. Ya, mereka tidak mengejar kepuasan sementara. Sebaliknya, mereka hidup menurut nilai kerajaan, punya tujuan yang jelas, dan yang paling ditekankan, mereka memiliki hati yang bebas. Mari kita bedah istilah pola dunia atau sistem dunia ini. Kalau di era kuno, mungkin itu soal penyembahan berhala literal ya. Atau sistem perbudakan hierarkis piramida. Betul. Tapi untuk zaman sekarang, sistem apa yang paling agresif mendikte kita? Coba Anda tebak. Apa yang paling menyita perhatian kita setiap hari? Jawabannya sangat jelas. Ekonomi perhatian dan algoritma media sosial. 100%. Anda, saya, pendengar kita, saat ini hidup di dalam ekosistem digital yang diarsiteki oleh ribuan insinyur saraf jenius di Silicon Valley. Mereka sangat tahu cara meretas otak kita. Ya, mereka merancang algoritma yang secara harfiah diprogram untuk memetakan kelemahan psikologis manusia. Pola dunia hari ini terus berbisik, beli barang ini agar kamu diakui. Ubah wajahmu agar layak dicintai. Pamerkan pencapaianmu agar hidupmu terasa bermakna. Ini tuh kayak perlombaan lari di atas treadmill yang tidak ada tombol stopnya. Sangat melelahkan. Hormon dopamin kita melonjak pas dapat banyak likes, lalu anjlok beberapa menit kemudian. Kita dipaksa untuk terus mengunggah sesuatu demi kepuasan yang selalu sementara. Nah, disinilah konsep memiliki tujuan yang jelas dari teks kita menunjukkan kekuatannya secara mekanis. Bagaimana cara kerjanya? Anda tidak bisa mengalahkan algoritma adiktif itu cuma dengan kemauan keras atau willpower. Teks ini menawarkan solusi. Anda harus mengganti sistem nilainya. Mengganti metriknya. Betul. Ketika identitas inti Anda tidak lagi bergantung pada metrik yang berfluktuasi seperti popularitas atau kekayaan, mekanisme manipulasi algoritma itu akan gagal bekerja pada Anda. Karena tombolnya sudah tidak memicu reaksi yang sama. Tepat. Hati yang bebas yang disebutkan dalam sumber tadi adalah hasil langsung dari berhentinya Anda bermain dalam permainan yang memang dirancang agar Anda selalu merasa kurang. Masuk akal sekali. Orang yang sudah punya tujuan dari penciptanya tidak akan membuang energinya mencari validasi dari orang asing di internet. Buat apa? Mereka sudah utuh. Jadi, apa arti dari semua ini? Hidup merdeka ini terdengar sangat damai ya. Kebal manipulasi, punya tujuan yang kuat. Tapi ada gajah besar di dalam ruangan yang harus kita bahas. Saya tahu ini, soal prosesnya kan? Benar. Kalau kemerdekaan ini sangat luar biasa, mengapa proses bertransisinya terasa seperti neraka? Sangat berat memang. Mengapa begitu banyak orang yang sudah sadar lingkungannya toksik, mulai mencoba berubah, tapi akhirnya menyerah dan balik lagi ke perbudakan masa lalu mereka? Sumber kita membedah fenomena sabotase diri ini melalui struktur narasi yang membagi perjalanan jadi 3 fase esensial. Mesir, padang gurun, dan tanah perjanjian. Anatomi ketiga fase ini sepertinya inti paling kritikal dari eksplorasi kita. Ya, Mesir merepresentasikan sistem dunia. Tempat di mana kita diperbudak, tapi kita merasa familiar.
Tanah perjanjian adalah kebebasan dalam rencana Elohim, tapi bagian terpentingnya adalah ruang di antara keduanya. Padang gurun. Padang gurun. Teks kita secara gamblang memperingatkan, jangan terlalu nyaman di Mesir. Mesir memang memberi stabilitas sementara, tapi itu kepalsuan. Kenapa peringatan ini penting banget ditekankan? Karena otak manusia berevolusi untuk memprioritaskan kepastian di atas segalanya, bahkan di atas kebahagiaan. Konsep ini sangat masuk akal kalau kita melihat fenomena golden handcuffs atau borgol emas. Coba berikan analoginya. Bayangkan, ada orang yang kerja di industri yang dia tahu banget itu merusak moralnya. Dia benci pekerjaannya, kehilangan waktu sama keluarga, mentalnya hancur. Tapi gajinya besar. Sangat fantastis. Perusahaan kasih mobil mewah, fasilitas kelas 1. Jadi secara sukarela, dia membiarkan dirinya diborgol karena borgolnya terbuat dari emas murni. Mesir modern. Ya, Mesir bagi bangsa Israel mungkin mengerikan karena mereka dieksploitasi. Tapi Mesir menawarkan prediktibilitas. Anda tahu jam berapa akan diberi makan, tahu di mana akan tidur, meskipun di barak budak. Ini memunculkan pertanyaan penting tentang sifat dasar ketakutan kita. Ketika seseorang mengambil keputusan memutus rantainya, keluar dari hubungan manipulatif, atau menolak gaya hidup materialistis, mereka langsung dilemparkan ke padang gurun. Dan di situ tidak ada kepastian. Benar, di padang gurun semua prediktabilitas Mesir menghilang, tapi janji tanah perjanjian belum terlihat wujudnya. Anda berdiri di pasir luas, kehilangan identitas lama, dan belum sepenuhnya memiliki identitas baru. Fase transisi ini pasti sangat brutal secara emosional. Kita bicara soal isolasi, keraguan yang melumpuhkan. Sangat mengintimidasi. Orang akan bangun tidur dan berpikir, aduh, apakah saya bikin kesalahan besar ya? Dulu saya setidaknya tahu siapa saya, walau menderita. Betul. Lalu bagaimana teks ini merekomendasikan agar pendengar kita bisa bertahan di tengah badai padang gurun ini tanpa putar balik ke penjara mereka yang lama? Kuncinya ada pada bagaimana teks ini mendefinisikan ulang makna dari padang gurun itu sendiri. Teks ini dengan hati-hati memosisikan padang gurun bukan sebagai tempat pembuangan. Bukan hukuman. Bukan bentuk hukuman sama sekali. Padang gurun dideskripsikan sebagai proses pembentukan yang mutlak diperlukan. Ini ruang dekonstruksi psikologis. Ruang operasi mental. Sama seperti fenomena hewan yang mengalami zoochosis tadi. Padang gurun adalah satu-satunya tempat yang cukup sepi untuk memaksa sistem saraf Anda melakukan detoksifikasi. Detoks dari kecanduan stres masa lalu. Iya, Anda dipaksa untuk melepaskan, untuk melupakan bagaimana caranya menjadi seorang budak. Dan proses mematikan ego lama itu wajar kalau terasa seperti sebuah kematian. Karena ada bagian dari identitas palsu kita yang memang sedang dihancurkan. Betul sekali. Jadi padang gurun itu ibarat fasilitas operasi tanpa anestesi ya, untuk memisahkan ilusi kendali kita dari realitas. Di sanalah kita diuji. Diuji apakah kita lebih mencintai kemerdekaan atau kenyamanan. Karena kenyamanan yang ditawarkan dunia itu sifatnya sangat rapuh dan fana. Sementara kemerdekaan sejati memberikan masa depan yang kekal. Hal ini membawa kita pada kesimpulan logis bahwa tidak ada jalan pintas menuju kemerdekaan. Setiap upaya melompati padang gurun hanya akan menghasilkan orang yang memakai baju merdeka. Tapi sistem operasi mentalnya masih tawanan. Wah, ini eksplorasi yang benar-benar membedah inti terdalam dari kondisi kemanusiaan kita. Mari kita tarik garis merah dari keseluruhan anatomi kemerdekaan ini. Kita mulai dari realitas mengejutkan bahwa mengubah lokasi geografis atau status legal belum menyentuh esensi kebebasan. Selama pola pikir masa lalu masih menjadi arsitek reaksi kita hari ini, kita belum merdeka. Betul. Lalu kita menyelami paradoks kemerdekaan. Definisi budaya pop tentang merdeka bisa melakukan apa saja tanpa batas, itu justru bentuk perbudakan modern. Karena kemerdekaan tertinggi hanya bisa dicapai ketika kita secara sukarela tunduk pada kebenaran yang absolut, hidup benar di hadapan Pencipta. Ya, penundukan ke atas inilah yang memutus tali-tali boneka yang digunakan oleh tekanan sosial, tren, dan algoritma untuk mengendalikan kita. Tepat. Dan terakhir, kita membedah realitas esensial dari fase transisi, yaitu padang gurun. Sebuah fase yang dirancang bukan untuk menghancurkan, tapi membakar habis mentalitas budak di dalam diri kita. Agar kita punya kapasitas mengelola kebebasan itu. Untuk Anda yang sedang mendengarkan, pengetahuan ini harus menjadi cermin bagi realitas Anda hari ini. Coba periksa fondasi hidup Anda dengan sangat jujur. Apa wujud dari Mesir di dalam kehidupan Anda saat ini?
Struktur kenyamanan apa yang diam-diam sedang menyedot kehidupan dan otonomi Anda demi menawarkan stabilitas semu? Dan standar manusia macam apa yang tanpa sadar masih Anda izinkan memegang kendali atas keputusan terbesar Anda? Menghadapi pertanyaan ini seringkali memicu ketakutan. Tapi, mengidentifikasi nama sang karta kasat mata Anda adalah satu-satunya syarat awal untuk bisa melangkah keluar darinya. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan sebuah pemikiran baru di benak Anda. Sintesis akhir yang berpijak pada filosofi teks ini. Jika padang gurun memang koridor mutlak antara perbudakan masa lalu dan kemerdekaan masa depan, maka perhatikan baik-baik kondisi Anda saat ini. Jika Anda sedang merasakan disorientasi yang parah, kehilangan arah, dan merasa sangat tidak nyaman dengan keputusan Anda, Ya, bagaimana jika semua rasa sakit dan kebingungan itu sama sekali bukan tanda bahwa Anda tersesat atau gagal? Bagaimana jika kepanikan neurologis yang sedang Anda alami justru adalah bukti valid bahwa pengkondisian lama itu akhirnya mulai patah? wow. Bahwa untuk pertama kalinya, Anda tidak lagi sekedar bereaksi terhadap cambuk dunia, melainkan sedang belajar bagaimana bernapas sebagai manusia yang sungguh-sungguh merdeka. Terima kasih sudah menyelam ke kedalaman materi bersama kami hari ini di sesi bedah materi kita. Terima kasih. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam selanjutnya.